Kayaknya zaman sekarang tuh kalau misalnya healing kita nggak usah kemana-mana lagi ya. Cukup di rumah aja tuh kita udah bisa healing. Kalau misalnya gue sendiri, healing gue tuh gue cukup bisa main game dengan nyaman, dengan gaming gear yang enak tuh udah healing bagi gue. Nah kalau misalnya kalian kayak gue juga suka healingnya tuh main game, mungkin kalian perlu TWS 1 ini. Oke, buat kalian yang kompetitif gamer, delay pasti adalah salah satu musuh terbesar kita. Nah, kalau misalnya ngomongin soal delay, kalau misalnya di komputer kayak keyboard, mouse, mau yang wireless itu, sekarang tuh delaynya udah sedikit banget karena udah pakai dongle 2,4 GHz ya. Nggak mungkin kita main komputer pakai Bluetooth, ya mungkin aja sih, cuman ya jarang gitu. Kalau misalnya ada dongle pasti pakai dongle-nya. Cuman kalau misalnya di HP, buat orang-orang yang suka nge-game di HP kan mungkin agak ribet ya kalau pakai headphone yang masih pakai jack audio, karena agak ngeribetin gitu. Kita pasti pengen serba wireless. Cuman kalau misalnya wireless, terutama TWS, pasti tuh ada delay-nya. TWS apapun itu, mau dia ada iming-iming gamingnya, ada gaming mode-nya, pasti selalu ada delay-nya. Dan kebanyakan delay-nya itu berasa. Udah harganya mahal, terus delay-nya berasa banget. Pokoknya delay itu bikin kita frustasi banget. Nah, hari ini gue pengen kenalin kalian TWS yang delay-nya bener-bener sedikit banget. Sedikit banget. Ini adalah TWS dari Asus ROG. Kenalkan, ini adalah Asus ROG Zetra TWS. Asus ROG ini adalah salah satu brand yang udah nggak asing lagi lah ya di telinga kita. Apalagi kita dengar kata Asusnya aja atau misalnya ROG-nya aja kita langsung udah tahu. Kalau misalnya gue denger ROG-nya aja gue langsung kebayang laptop dan si HP-nya. Karena Asus ngeluarin kan Asus ROG laptop dan ROG HP yang bisa dibilang tuh HP yang paling kenceng ya. Tapi kalian pernah kebayang nggak sih kalau misalnya suatu saat Asus itu ngebuat produk audio? Nah, sebenarnya Asus tuh udah ngebuat produk audio itu dari lama. Contohnya salah satu headsetnya itu namanya ROG Delta Fusion 700. Gimana? Kalau gue sih gue jarang denger ya nama headset dari Asus gitu. Kita fast forward ke 2022. Kalau misalnya ROG Delta itu adalah produk audio untuk komputer, sekarang Asus tuh ngeluarin produk audio untuk handphone alias TWS. Nah, produk audionya ini adalah si ROG Zetra True Wireless ANC Gaming Headphones. Sebelumnya Asus sudah pernah ngeluarin ROG Zetra juga, yaitu ROG Zetra Core. Cuman di ROG Zetra Core itu dia masih pakai kabel. Konektivitasnya itu masih pakai audio jack 3,5 mm. Nah, nggak lama kemudian Asus ngeluarin ROG Zetra lagi, yaitu ROG Zetra 2. Nah, yang kali ini dia tuh tetap kabel, cuman konektivitasnya itu pakai Type-C. Nah, seiring berkembangnya zaman, mungkin Asus juga ngelihat ya, apa yang disukain sama konsumennya mereka. Apalagi di tahun 2022 ini, menurut gua kebanyakan orang tuh cenderung lebih memilih apapun yang wireless. Pokoknya kalau bisa wireless ya, wireless aja gitu. Karena kalau kabel tuh menu-menuin aja. Makanya Asus ngeluarin ROG Zetra True Wireless ini. Oke, kita langsung unboxing aja. Sekalian kita tes juga gimana kualitas suara dari ROG Zetra TWS ini. Dibuka langsung kelihatan si casingnya. Casingnya ini glossy, gua pegang langsung lihat ngecap gitu. Tapi nggak apa-apa karena dia tuh build quality-nya cukup solid ya. Jadi kita nggak usah takut kalau misalnya dia jatuh bakal gampang pecah. Kita nggak usah khawatir. Kita langsung buka, langsung ya disambut sama LED. Ala Asus ROG banget lah ini LED-nya. LED-nya ini bukan cuman ada di tengah-tengah casingnya aja ya. Di bagian bawahnya ini juga ada LED. Yang bikin kelihatan kayak lebih kelihatan modern, lebih gaul gitu. Desainnya ini tuh gaul banget. Gue suka sih sama desainnya. Terus kita coba keluarin earphones-nya. Cuman yang gue sayangin adalah logo ROG ini tuh nggak nyala ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena kalau misalnya dia dibikin LED-nya nyala terus, yang LED bawah ini sama logo ROG ada LED-nya, malah jadinya ngabisin baterai. Terus kita lihat lagi di dalamnya ini ada apa lagi ya? Oh, di dalamnya ini dikasih kabel USB-A to Type-C buat ngecharge casingnya. Terus dikasih juga ear tips tambahan. Nah, gue ada sedikit tips buat kalian. Kalau misalnya kalian suka pakai TWS, ini berlaku di TWS apapun ya. Kalau misalnya kalian pakai TWS, pastikan ear tip kalian itu cocok atau pas di telinga kalian. Karena kalau misalnya kekecilan, suara yang dihasilkan tuh nggak akan maksimal, terutama di suara bassnya.
kita jadinya nggak akan dengar suara bassnya itu bakal jadi malah kayak hilang suara bassnya, nggak berasa gitu. Jadi pilihlah ear tips yang pas ya. Dan jangan kegedean juga karena yang ada ntar sakit telinga. Terus sisanya ada buku-buku garansi dan buku panduan. Sebelum kita masuk ke tes suaranya, kita coba lihat dulu detail spesifikasi dari Asus ROG Zetra TWS ini. Biasanya spesifikasinya itu bakal ada di balik boxnya. Nah, bisa dilihat di boxnya ini dia tulis low latency wireless audio, terus hybrid active noise cancelling, terus ada drivernya yang cukup besar ya, drivernya ini 10 mm. Terus untuk battery life-nya ini dia bisa tahan sampai 27 jam. Ini mungkin si charging case-nya ya bisa tahan sampai 27 jam. Terus dia ada bilang juga si charging case-nya ini bisa wireless charging. Cuman ya karena kita nggak ada wireless charging, kita nggak bisa coba. Terus dia IPX4 water resistant juga. Oke, sekarang kita bakal cobain kualitas suara dari ROG Zetra TWS ini. Oke, kita bakal coba konekin TWS-nya ini ke HP gua. Nah, sebelumnya gue bakal coba dia connect lewat aplikasinya dulu ya. Karena gue searching tuh dia punya aplikasinya dan gue juga udah download. Nama aplikasinya itu Armoury Crate. Nah, bisa dilihat di sini ada connect to your ROG Gear and configure your gaming settings. Jadi satu Bluetooth ini harus dikonekin ke apps-nya, terus satu lagi kita konekin ke ROG Zetra TWS-nya. Oke, ini udah connected, baterainya masih 100 ya kelihatan. Kita coba lihat si aplikasinya dulu. Nah, aplikasinya di sini tuh ada sound optimization. Oh, di dalamnya ini udah dikasih beberapa preset ya. FPS, movie, racing ya, kita bisa pilih-pilih sendiri. Terus ada equalizer-nya di sini. Terus ini ada virtual surround sound-nya. Ini harusnya 7.1-nya ya, jadi bisa kita on off di sini. Kalau misalnya di bagian power, power ini dia cuma ngasih tahu ya indikasi baterainya yang kiri atau kanan tuh berapa persen. Oke, sekarang kita bakal cobain langsung gimana suara dari ROG Zetra TWS ini. Pertama masuk ini tuh langsung udah kedap suara gitu ya. Jadi di aplikasi ini gue nggak nemuin cara buat setting ANC-nya, cuman dia ada kasih tahu cara buat nge-switch mode ANC-nya dengan nge-tap 2 kali. Ini kalian nggak bisa denger sih. Cuman sekarang lagi noise cancelling off ya. Terus gue ganti coba. Kali ini yang heavy noise cancelling. Wah, dia kalau noise cancelling off itu udah langsung kedap suara ya karena dia pakai ear tip kayak gini ya. Tapi kalau yang heavy ini bener-bener kayak kedap banget suaranya. Oke, sekarang gue lagi nyobain ambient mode-nya ini. Gue bisa denger suara AC dengan jelas. Terus gue bisa denger suara gue sendiri tuh lebih jelas ya. Oke, sekarang gue bakal ganti settingan ANC-nya ke heavy noise cancelling. Terus gue bakal cobain dengerin lagu. Ini untuk settingan audionya nggak gue ubah sama sekali ya. Gue cuma ngubah ANC-nya jadi heavy noise cancelling. Dia tuh menurut gue si karakter suaranya itu lebih ke balance ya. Jadi semuanya itu kedengaran, bassnya kedengaran, vokalnya kedengaran. Tapi gue belum coba nih, kalau misalnya gue 100%-in apakah dia bakal nyaring, bakal bikin sakit telinga. Oke, tadi gue coba 100%-in suaranya, dan suaranya ini cukup keras. Dia emang gak pecah, cuman mungkin karena dia adalah TWS Gaming, jadi audionya itu udah di boost. Jadi bakal rasanya tuh keras banget, kayak lu tuh ada di samping, bukan di samping lagi ya, tapi kan ini nyolok di telinga lu pada ya. Si TWS-nya ini tuh bakal lebih nyaman kalau misalnya kita dengar lagunya tuh di 80%-an. Sebenarnya 70%, 60% juga udah enak karena kayak yang gue bilang tadi, si TWS-nya ini tuh kayak udah di boost audionya. Oke, tadi kan gue ada bilang kalau misalnya si suaranya ini lumayan gede ya di telinga. Jadi gue bakal coba puterin satu lagu, terus kita deketin ke mic ya. Oke, ini sih cukup kedengeran ya. Keras banget sih ini suaranya. Jadi ya gue tidak menyarankan sih kalian pakai volume 100 ya di sini. Bener-bener keras gitu. Oke, gimana suaranya? Kalau gue sih dari luar aja, pas gue nggak pakai, gue 100% suaranya, gue udah bisa denger suaranya ya. Jadi bener-bener gue saranin, kayak yang tadi gue bilang, jangan dengerin di 100% ya, karena keras banget, bisa ngerusak telinga kalian. Oke, sekarang kita bakal cobain si TWS ini kalau misalnya kita pakai buat main game. Ini by the way gue ganti device karena di HP gue nggak ada gamenya. Kita bakal coba di game PUBG Mobile ya. Ini selama gue nyobain, menurut gue ini si sound stagingnya itu cukup deket ya. Yang mana ya gue bakal lebih enak kalau misalnya kita main game sound stagingnya itu deket. Oke, ini biar kalian bisa lebih ngedengerin si suaranya ini delay apa enggak, gue bakal coba deketin si TWS-nya ini ke mic gue.
Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua dia tuh delaynya sedikit banget. Gua masih bisa ngerasain tapi bener-bener sedikit. Mungkin sekitaran 0, berapa milisecond lah. Padahal dia masih pakai Bluetooth 5.0. Wah, Vivan kemarin sih kalah. Vivan kemarin udah pakai Bluetooth 5.3 tapi delaynya tuh masih berasa. Oke, mungkin kalau misalnya kita coba di game aja tuh bakal kurang. Kita bakal cobain di real drum kali ya. Ini masih tetap pakai gaming mode ya. Gimana? Delaynya tuh bener ada, tapi bener-bener sedikit banget kan? Kayak yang gue bilang tadi. Itu tuh delaynya kayak ya bener 0, berapa milisecond. Dan menurut gue ini dari segi suara dia udah oke banget. Dari delay ini lumayan bagus karena ya gak bisa dipungkiri Bluetooth tuh bakal selalu delay. Entah apa penyebabnya Bluetooth tuh bakal selalu delay. Cuman gue tetap salut sama Asus ROG karena dia bisa bikin TWS yang delaynya sedikit banget. Dan karena ini TWS gaming ya udah pasti wajib ya delaynya itu harus sekecil mungkin. Oke, karena ini TWS gaming kita harus nyoba si mikrofonnya juga. Karena kalau apalagi kalian kalau misalnya gamer kompetitif, gak mungkin lah ya kalian main tuh gak ngomong sama teammate kalian atau sama teman-teman kalian. Kita bakal cobain mic dari si ROG Setra TWS ini. Oke, jadi yang kalian dengar sekarang ini adalah suara mikrofon dari Asus ROG Setra TWS ini. Jadi di ruangan ini tuh yang paling berisik adalah suara AC-nya ini. Cuman kalau kata gue harusnya nggak masuk ya, karena ini TWS yang cukup bagus ya. Kalau dia udah punya ANC dan gitu-gitu, dia harusnya punya noise cancelling juga buat mikrofon ya. Nah, coba abis ini gue bakal dengerin ulang suara gue kayak gimana. Oke, jadi tadi kalian juga udah dengerin ya suara mikrofon dari ROG Setra TWS ini. Menurut gue ini suaranya tuh lumayan lah ya. Suara gue doang yang masuk, yang ditangkap itu cuma suara gue. Suara AC di ruangan ini tuh nggak ketangkep. Jadi menurut gue mic-nya ini udah bagus. Dan menurut gue dia dipakai daily juga udah enak. Apalagi dia udah IPX4 water resistant ya. Jadi bisa kita pakai buat olahraga, kita pakai nge-game, kita pakai ya pokoknya kegiatan sehari-hari udah enak. Pakai nonton film juga seharusnya juga enak. Masih di pemakaian, kalau misalnya buat charging case, dia bisa bertahan sampai 27 jam. Cuman kalau misalnya buat earbuds-nya ini bisa bertahan sekitar 5 jam. 5 jam itu kalau kita nggak pakai ANC-nya. Tapi kalau misalnya kita ANC-nya on, dia cuma bisa bertahan sampai 4,5 jam. Menurut gua 4,5 jam sampai 5 jam itu udah waktu yang lumayan lama ya buat pakai earbuds, buat pakai TWS buat ngegame ya. Karena kalau gue sendiri gue pakai lama-lama tuh rasanya nanti pas udah lepas tuh agak pengang gitu. Jadi untuk waktu pemakaian gue sih oke, gue ya nggak ada masalah lah. Terakhir dari gue adalah harganya. Jadi sebenarnya Asus ROG Setra ini tuh udah launching global, cuman belum launching di Indonesia. Tapi kalau misalnya gue kira-kira harganya ini mungkin bakal ada di 2 jutaan. Karena ROG Setra yang lama yang masih pakai USB-C itu harganya aja ada di 1.550.000. Jadi gue asumsikan Asus ROG Setra TWS ini harganya bakal ada di 2 jutaan karena dia TWS. Dan dari gue lihat spesifikasi yang ditawarin, kualitas audionya, menurut gue ini bakal ada di 2 jutaan. Tapi buat harga pastinya nanti kita tunggu launching aja. Oke, segitu aja dari gue Chan, dan kita bakal ketemu lagi di DKID.